Alor, Nusa Tenggara Timur. Lautannya yang indah, begitu juga kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Sungguh benar-benar lautan di pulau ini masih bersih dan belum dicemari sampah-sampah manusia. Bukan hanya nikmat dipandang, namun juga bisa menjadi ladang mata pencaharian. Halo Sobat Mata sekalian, kembali lagi bersama saya Anya dalam acara Amira, Ami Hadumi Kultura. Saat ini saya berada di Pantai Aimoli, Kabupaten Alor. Pantai Aimoli ini dijadikan masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan budidaya rumput laut. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan dari pelaku usaha budidaya rumput laut. Check it out! Kami petani budidaya rumput laut yang ada di Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut. Kami bekerja untuk mengambil keputusan untuk bekerja di rumput laut itu karena kemarin ada desa tetangga yang pernah bekerja itu, dan kami juga pantau atau kami lihat bahwa pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu dan tenaga atau biaya dan perawatan. Karena itu kami mengambil kesimpulan untuk ada di dalam pekerjaan ini pada tahun 2011 itu saya sendiri bekerja bersama dengan saya punya teman-teman beberapa. Ternyata hasil yang kami dapat itu memuaskan dan tidak mengeluarkan anggaran. Pekerjaan ini kami lakukan secara manual, tetapi hasil cukup menguntungkan. Dengan sistem kerja kami itu adalah sistem patok dasar. Ada dua jenis kegiatan, dua jenis rumput laut yang kami kerjakan, yaitu satu sakol dengan katoni. Tetapi ketika katoni kami coba di sini tidak cocok dengan wilayah kami karena daerah yang kami pakai itu tempatnya sangat dangkal dan tidak bisa. Sehingga yang cocok untuk kami kerjakan di sini adalah patok dasar dengan jenis rumput laut sakol yang sudah kami usahakan dari tahun ke tahun sampai dengan hari ini, tahun 2023 itu. Terus pekerjaan yang kami lakukan ini, kegiatan awalnya kami buat itu mulai dari persiapan patok. Dari patok itu kami juga harus persiapan tali untuk bibit. Patok dasar ini kami buat itu minimal satu jarak tali itu 25 meter. 25 meter yang kami tancap. Terus dia punya anakan yang ada di dalam itu kami hitung pikir kurang lebih sekitar 200 satu tali ris. Jadi ada 200 titik yang ada di dalam bibit itu. Terus kami tanam kurang lebih sekitar 45 minimal sebenarnya. 45 hari itu adalah sistem panennya. Dari mulai tanam pertama, tanggal pertama sampai dengan 45 hari, bisa lebih dari itu. Tetapi sebenarnya standar itu 45 hari. Karena kami juga mendengar sedikit penjelasan dari orang-orang yang mengerti tentang itu, kalau boleh lebih, tetapi jangan sampai kadar airnya tidak kurang atau keraginannya kurang. Itu. Dan umur bibit itu yang biasa kami harus ambil dan kasih picah atau kasih kecil untuk pakai lagi itu umurnya 25 hari minimal. Itu perkembangannya, pertumbuhannya lebih cepat daripada yang sudah tua. Begitu. Karena itu yang biasa kami terapkan di sini ini adalah jenis sakol yang sudah mencapai kurang lebih sekitar 50 orang yang sudah mengambil bahagian atau mengambil kesempatan untuk bekerja di Laut Aimoli ini. Masih ada luas lahan sebegitu besar yang belum tercapai. Tetapi kemungkinan besar kalau seandainya mereka juga punya kerinduan sementara ini ada, berarti nanti dia akan penuh sampai dengan bagian sebelah itu. Karena apa, hasil yang kami peroleh ini kami anggap bahwa petani di darat itu masih mengeluarkan anggaran dan biaya. Sementara ini tidak. Jadi terkait dengan kendala yang kami hadapi saat ini untuk petani rumput laut yang ada,
Kendala pertama itu biasanya karena kurangnya bibit di saat musim panas seperti bulan 11, bulan 10, 11, 12 itu waktu saat-saat seperti itu airnya surut jauh, akhirnya petani kesulitan untuk mendapatkan hasil yang bagus karena saat itu mereka mengalami kerusakan dalam budidaya. Nah, kendala yang kedua yang kami hadapi saat ini, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kadang-kadang kita kesulitan untuk penjualan karena akhir-akhir dari kebijakan pemerintah yang ada. Waktu tahun lalu itu kita sempat mengalami kesulitan untuk penjualan keluar karena tidak ada yang datang beli di sini. Nah, itu yang menjadi kendala yang terutama juga. Nah, jadi untuk masalah bibit, kadang-kadang kita bisa datangkan dari tempat-tempat lain seperti di sini. Mungkin ada satu tempat yang namanya Pantai Daerah. Di situ ada satu kolam yang biasanya namanya kolam gurita. Jadi biasanya itu kalau di tempat-tempat lain itu rusak, berarti itu yang menjadi tempat kita untuk ambil bibit di situ, dan itu yang menjadi andalan buat petani di sini untuk bisa mengambil di situ. Karena kadang dari Kupang juga bisa mengambil bibit dari situ. Kita dapat bantuan juga dari pihak provinsi dan ada beberapa perusahaan yang sudah pernah tanamkan modal di sini dengan sistem mengapung di bagian dalam laut, tapi itu kurang bagus karena itu banyak pantangannya. Kadang-kadang dimakan sama ikan, kadang-kadang dimakan sama penyu, terus saat gelombang besar semuanya hancur. Sepanjang tahun itu dalam 9 bulan, dari bulan 1 sampai bulan 9, 8, 9 itu bagus. Tapi ada 3 bulan yang mungkin menjadi musuh bagi petani di sini karena mereka kesulitan, karena saat itu pasang surut airnya sangat jauh dan itu airnya panas. Air panas, akhirnya disitulah mengalami banyak kerusakan seperti penyakit air. Nah, tapi masyarakat di sini tidak pernah putus asa, mereka tetap semangat apapun kondisinya. Ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya mereka untuk mereka bercocok tanam, dan ya seperti itulah kendala yang kami hadapi. Bea Cukai Atambua terus melakukan pendampingan bagi petani rumput laut untuk dapat melakukan ekspor. UMKM naik kelas, ekonomi tancap gas. Sobat Bata sekalian, kita semua telah mendengarkan penjelasan dari pelaku usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Alor. Dari penjelasan tersebut, kita semua mengetahui bahwa budidaya rumput laut di sini potensinya sangatlah besar. Maka dari itu, kami Bea Cukai Atambua terus mendukung upaya-upaya budidaya rumput laut di sini agar terus berkembang. Sekian episode Amira kali ini, dan tunggu episode Amira selanjutnya.